Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha ini. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen perubahan dalam sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Apa itu MSDM? Jadi, pengertian manajemen perubahan dalam SDM adalah proses sistematis yang membantu organisasi berpindah dari kondisi yang ada sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Jadi, perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dirancang dan dikendalikan dengan baik. Selanjutnya, proses manajemen perubahan ini mencakup 3 tahap utama. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, di mana pada tahap ini organisasi mulai mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Kita menganalisis risiko, memahami apa saja yang mungkin terdampak. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini fokus kepada komunikasi, pelatihan, dan pendampingan. Yang ketiga, tahap penguatan. Tahap terakhir adalah perubahan yang sudah berjalan diperkuat agar menjadi kebiasaan baru dalam organisasi. Apa saja pentingnya perubahan MSDM? Jadi, pentingnya perubahan MSDM yang pertama yaitu mengatasi resistensi terhadap perubahan. Artinya, dalam setiap perubahan, resistensi adalah hal yang wajar. Untuk mengatasinya, organisasi perlu menyediakan informasi yang jelas, mendengarkan kekhawatiran karyawan, serta melibatkan mereka sejak awal. Yang kedua yaitu peningkatan keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan sangat penting agar perubahan dapat diterima dan juga dijalankan. Yang ketiga yaitu pengembangan skill dan kompetensi. Perubahan sering memunculkan tuntunan baru dalam pekerjaan. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan pelatihan, workshop, atau pendampingan agar karyawan dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan. Apa saja model perubahan MSDM? Model perubahan MSDM ada 2. Yang pertama yaitu model Kurzlewin, yang kedua yaitu model Lewin. Apa itu model Kurzlewin? Model Kurzlewin adalah model perubahan yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama yaitu unfreezing, artinya mencarikan kondisi lama. Jadi, pada tahap ini organisasi mulai membuka pola lama dan menyiapkan karyawan untuk menerima perubahan. Yang kedua yaitu changing, artinya melakukan perubahan. Setelah siap, organisasi mulai menerapkan perubahan. Pelatihan, komunikasi, dan pendampingan dilakukan agar semua orang mampu menyesuaikan diri terhadap proses baru. Yang ketiga yaitu rephrasing atau pembekuan kembali. Tahap terakhir ini adalah tahap menguatkan perubahan agar menjadi kebiasaan baru. Organisasi melakukan evaluasi, penyesuaian, dan memberi penghargaan agar perubahan benar-benar permanen. Yang model Atkar yaitu merupakan model pendekatan perubahan yang berfokus pada individu. Model ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu kesadaran, yang artinya menumbuhkan kesadaran tentang mengapa perubahan dibutuhkan. Yang kedua yaitu keinginan, yang artinya membangun kemauan individu untuk berpartisipasi dalam perubahan. Yang ketiga pengetahuan, yaitu memberikan informasi dan pelatihan agar individu tahu bagaimana melakukan perubahan. Yang seterusnya yaitu kemampuan, yaitu membantu individu menerapkan pengetahuan dalam praktik nyata. Dan yang terakhir yaitu memberikan dukungan dan penghargaan agar perubahan bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, apa saja proses perencanaan? Jadi, proses perencanaan itu ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan perubahan. Langkah pertama pada perencanaan ini adalah organisasi mengidentifikasi apa yang perlu diubah, mengapa perlu diubah, serta siapa saja yang akan terlibat. Selain itu, resiko juga dianalisis dan strategis disusun secara matang. Yang kedua, implementasi perubahan. Tahap ini
Rencana yang disusun mulai diterapkan. Organisasi memastikan adanya komunikasi yang baik, memberikan arahan yang jelas, serta melakukan pendampingan agar setiap individu dapat menyesuaikan diri. Yang ketiga, pengelolaan hambatan terhadap perubahan. Dalam setiap perubahan, hambatan pasti muncul, baik berupa penolakan, ketidakpastian, maupun kekhawatiran dari karyawan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola hambatan ini melalui dialog, memberikan penjelasan yang transparan, serta mendengarkan masukan dari karyawan. Yang keempat, yaitu evaluasi dan penyesuaian perubahan. Pada tahap terakhir ini, organisasi menilai apakah perubahan yang dilakukan sudah berjalan sesuai tujuan. Jika ditemukan kendala, penyesuaian dilakukan untuk memperbaiki proses. Selanjutnya, strategi untuk mengembangkan manajemen perubahan MSDM. Jadi, strategi yang pertama yaitu komunikasi terbuka yang jelas. Dalam setiap proses perubahan, komunikasi adalah kunci. Organisasi perlu memberikan informasi yang transparan tentang apa yang berubah, mengapa harus berubah, dan bagaimana prosesnya. Dengan komunikasi yang baik, karyawan akan merasa dihargai dan tidak merasa dikejutkan oleh perubahan. Kedua, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Agar SDM siap menghadapi perubahan, mereka perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan baru. Yang ketiga yaitu keterlibatan karyawan dalam proses perubahan. Jadi, karyawan tidak hanya menjadi objek, tetapi harus dilibatkan sebagai subjek dalam perubahan ketika mereka diberi ruang untuk memberi pendapat, terlibat dalam diskusi, atau menjadi bagian dari tim perubahan. Yang terakhir yaitu penyediaan dukungan emosional dan psikologis. Perubahan seringkali menimbulkan kecemasan, ketidakpastian, atau bahkan penolakan. Karena itu, organisasi perlu memberikan dukungan emosional, misalnya melalui konseling, ruang diskusi, atau dukungan dari atasan langsung. Dengan menerapkan keempat strategi ini, organisasi dapat memastikan bahwa perubahan tidak hanya berjalan tetapi juga diterima dengan baik dan memberi dampak positif bagi perkembangan sumber daya manusia maupun organisasi. Maka kesimpulannya adalah manajemen perubahan adalah proses terencana untuk membawa organisasi dari kondisi lama menuju kondisi baru secara efektif. Keberhasilannya sangat bergantung pada komunikasi yang jelas, pelatihan yang berkelanjutan, keterlibatan karyawan, serta dukungan emosional agar resistensi dapat diminimalkan. Tahapan perubahan mencakup perencanaan, implementasi, pengelolaan hambatan, dan evaluasi. Berbagai model seperti counseling dan ADKAR membantu memberikan panduan baik pada tingkat organisasi maupun individu agar perubahan dapat diterima dan bertahan dalam jangka panjang. Dengan perencanaan yang baik dan dukungan yang tepat, organisasi dapat menyesuaikan diri dan mencapai tujuan perubahan secara optimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak presentasi saya sampai akhir. Semoga